Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mariska Dodi dengan NIM 182221075 dari kelas B1. Di sini saya akan menyelesaikan proyek UAS, di mana saya akan menyampaikan soalnya terlebih dahulu. Saya akan share screen soalnya. Nah, di sini. Nah, yang pertama yaitu membuat tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir. Nah, kemudian di sini buatlah tiga gelombang sinusoidal dengan persamaan Y sama dengan asin omega X, omega T plus KX. Nah, di sini mewakili kelahiran ayah, ibu, dan saya sendiri. Untuk Y1 adalah gelombang untuk ayah dengan tanggal dan bulan lahir ayah sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian Y2 gelombang untuk ibu dengan tanggal dan bulan lahir ibu sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian Y3 gelombang untuk saya sendiri dengan tanggal dan bulan lahir sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan ketiga gelombang sinusoidal tadi menjadi gelombang superposisi. Kemudian yang ketiga, membuat program untuk menghitung FFT secara manual menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python khusus. Nah, ini gunakan standar dasar Python sesuai dengan formula kupu-kupu yang ada di YouTube Teori Komputasi Indonesia. Nah, kemudian yang keempat yaitu FFT pada kurva superposisi, di mana terapkan FFT pada gelombang superposisi yang dihasilkan pada nomor 2. Kemudian yang kelima yaitu menampilkan amplitudo dan frekuensi. Tampilkan tiga nilai amplitudo tertinggi dan tiga frekuensi utama hasil FFT dari gelombang superposisi, di mana nanti outputnya dalam bentuk A1, F1, dan A2, F2, hingga A3, dan F3. Diketahui tanggal lahir ayah saya 29 Oktober 1974 dan tanggal lahir ibu saya 25 September 1980 dengan tanggal lahir saya yaitu 5 Juni 2003. Nah, setelah kita mengetahui soalnya, kita akan mencari tahu dengan ChatGPT. Di sini kita akan menyalin, kemudian kita beralih eh, ChatGPT, kemudian kita kontrol V soalnya. Kemudian yang ChatGPT untuk membantu kita membuat sebuah program yang akan menyelesaikan dan memberikan output yang kita minta. Nanti saya untuk membuat kode program dari soal di atas tanpa nanti dan menggunakan matplotlib. Nah, kita kirim, kemudian kita menunggunya. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya, yaitu langkah satu membuat tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir. Kemudian langkah kedua, yaitu menggabungkan. Nah, di situ menampilkan programnya. Nah, yang langkah ketiga itu langkah kedua menggabungkan ketiga gelombang sinusoidal menjadi gelombang superposisi. Nah, langkah ketiganya mengimplementasikan FFT manual menggunakan algoritma kupu-kupu. Kemudian langkah keempat menampilkan hasil FFT dan mengidentifikasi tiga amplitudo tertinggi serta frekuensinya. Langkah kelima memvisualisasikan hasil menggunakan matplotlib. Dan di sini ada kodenya dan di sini ada di sini juga karena ini tidak muncul, kita tunggu aja yang di sini. Nah, ini sudah mulai banyak. Di sini saya akan menggunakan, kita akan beralih ke VS Code. Nah, di sini kita akan mengetik yang pertama adalah yang pasti adalah import math, kemudian import, kemudian saya menambahkan import Cmath, import Cmath, kemudian import matplotlib. Di sini matplotlib untuk membuat grafiknya matplotlib dot py plot.
aspek acuh. Kemudian di sini yang pertama tadi adalah menggunakan membuat detail tanggal lahir. Nah, detail tanggal lahir. Kemudian di sini ada data lahir sama dengan perawat ayah. Yang pertama adalah data lahir ayah ya. Ayah, kemudian tak kerawat lagi, yaitu hari, kemudian bukan hari, ya hari, kemudian harinya kan tanggal 29, di sini hari adalah tanggal ya. Kemudian bulan, bulannya kan bulan 10, di sini nah, kita tinggal salin dan ganti dengan nama ibu dan saya. Ini ibu, kita ganti tanggalnya juga ini. Kita juga ganti bulannya. Kemudian ini kita ganti saya. Kemudian tanggalnya juga diganti dan bulannya juga diganti. Nah, nah. Kemudian setelah membuat detail tanggal lahir, kita akan membuat parameter untuk pengambilan sampelnya. Parameter pengambilan sampel. Nah, kemudian N sama di sini saya akan membuat 4 parameter yaitu di mana ada N, Fs, T besar, dan T kecil. Nah, 128. Kemudian di sini kan adalah jumlah sampel. Kemudian Fs di sini sama dengan 100, yaitu frekuensi sampling yaitu dalam satuan Hz. Nah, kemudian ada T besar sama dengan 1/Fs. Nah, T di sini adalah periode sampling. Kemudian ada T kecil. Di sini rumusnya berbeda, yaitu N dikali met dot sin, kemudian dikali lagi dengan, oh, sebentar, maaf, di sini saya salah baca, dikali T for for N in range N. Nah, ini dalam range N ya. Kemudian di sini NT kecil adalah waktu sampling ya, dalam second. Periode sampling juga dalam second. Di sini waktu sampling dalam second juga. Kemudian setelah membuat parameter, kita membuat fungsi untuk menghasilkan gelombang sinusoidal tadi. Fungsi untuk menghasilkan gelombang sinusoidal. Nah, di sini fungsinya adalah def buat gelombang
dalam kurung amplitudo, koma, frekuensi, koma T. Nah, di sini titik dua, kemudian return, amplitudo, dikali matchin, matchin, kemudian dalam kurung 2 dikali mat.t dikali frekuensi dikali TI. Nah, untuk TI-nya itu dalam range T kecil. For TI in range T. Nah, seperti itu ini benar. Amplitudo net sin 2. Nah, fungsi def sama returnnya Kak, ini adalah untuk mengulangi fungsi tersebut untuk ayah, ibu, dan saya. Karena ada 3 gelombang sinusoidal yang nantinya akan terbentuk. Di sini titik 2, TI, amplitudo, dikali matchin 2 kali. Ini saya teliti lagi. TI for TI in T. Nah, kemudian setelah membuat fungsi, kita akan membuat gelombang untuk masing-masing orangnya. Nah, yaitu kita akan menggunakan 3 variabel tadi, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Y1 sama dengan buat gelombang, kita masukkan persamaan yang di atas, atau fungsi di atas, dengan ini keterangan kita kasih datanya, yaitu data lahir ayah, kemudian yang pertama adalah hari, ini kita salah kurung. Nah, kemudian koma data lahir lagi ayah, kemudian ganti bulan. Nah, kemudian di sini diberi koma T. Karena di sini ada amplitudo, frekuensi, dan T. Di sini data lahir ayah hari menunjukkan amplitudo, kemudian data lahir ayah bulan adalah menunjukkan frekuensi. Nah, untuk Y2 dan Y3 sama, maka dari itu saya akan mengcopy dan menyalinnya. Nah, di sini kita tinggal ganti Y2, kemudian di sini kita ganti ibu, kita ganti ibu juga di sini, kemudian di sini kita ganti Y3 adalah saya, maka kita ganti dengan saya, ini juga kita ganti dengan saya. Nah, setelah itu, setelah membuat gelombang masing-masing, kita akan membuat superposisi gelombang. Posisi gelombang. Nah, superposisi sama dengan kita masukkan yes, karena superposisi gelombangnya menggabungkan ketiga gelombang, maka kita tambah semua gelombang Y1, I,
ditambah Y2 I tambah Y3 I. Nah, for I in range N. Nah, setelah itu, setelah membuat superposisi gelombang, kita akan mengimplementasikannya ke dalam FFT dengan menggunakan algoritma kupu-kupu. Nah, di sini implementasi implementasi FFT. Nah, di sini kita menggunakan metode, jangan lupa menggunakan algoritma kupu-kupu. Yang pertama kita masukkan def FFT, sinyal, kemudian N sama dengan len sinyal, kemudian ada if N kurang dari sama dengan 1, return sinyal, kemudian pindah, kita buat garis untuk membuat urutan ulang indeks bit. Nah, ini kita samakan barisnya dengan and dan if. Nah, di sini ini adalah urutan ulang indeks bit. Nah, atau bit reversed ordering. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan bit reversed sama dengan list dalam range n. Nah, m sama dengan in math dot log dua dalam range n, kemudian for i in range n. Nah, kemudian setelah itu ref. Nah, ini sepertinya error. Kita ulangi lagi. Sepertinya tidak masuk dalam klasifikasinya. Nah, bit reversed sama dengan list range n. Nah, kemudian n sama dengan in math.log 2 dalam kurung n lagi. Kemudian di sini titik 2 for ini in range n. Nah, kemudian titik 2 lagi di sini nggak ada titik 2 ya. Kemudian di sini kita enter adalah ref sama dengan 0. Kemudian di bawahnya adalah for C in range M. Nah, kita panggil M. Kemudian titik 2 ref sama dengan ref
kurang dari satu, kemudian kita pakai tanda seperti mutlak, kemudian ref, kemudian ini I lebih besar dari C, dan satu. Di sini kita kurang-kurangnya, nah, tambahin kurung, kemudian kita samakan barisnya dengan for C, di sini bit, reversed, I sama dengan ref. Nah, kemudian sinyal ini samakan dengan for ini ya, for for I in range. Nah, sinyal sama dengan sinyal with reversed I for I in range N. Nah, ini kenapa masih error? In Nah, di sini masih error. Kemudian kita akan memperbaikinya nanti. Kita silang dulu, nanti kita akan minta GPT untuk memperbaikinya. Kemudian di sini ini adalah iterasi kupu-kupu step sama dengan 2. Kemudian setelah step kita akan menggunakan while step. Nah, kemudian setelah while step kita half step sama dengan step 2, kemudian WM sama dengan cmap.vxp dalam kurung min 2c dikali mat.i per step. Nah, persamaan ini adalah persamaan untuk faktor putar. Nah, kemudian di sini kita kasih faktor putar. Nah, kemudian setelah persamaan faktor putar, kita beri for I in range 0, n, step. Nah, titik 2, W sama dengan 1. Nah, kemudian for C in range half step half step semikan. Nah, half step U sama dengan sinyal I plus C. I plus C. Nah, kemudian T kecil sama dengan W dikali sinyal I
plus J plus half step. Nah, setelah itu sinyal half ini kita belum kurang F ya. Nah, half sinyal I plus J sama dengan U plus T. Nah, kita kasih dulu biar nggak jadi besar. Kemudian ini kita salin sama dengan U min T. Setelah itu, W dikali sama dengan W underscore M. Kemudian, nah, kemudian kita akan menulis step kali sama dengan 2. Nah, di situ kita samakan barisnya dengan for I in range ini. Nah, di baris ketiga. Di kolom ketiga ya. Kemudian kolom ya, maksud saya step sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan retung sinyal itu pada baris daripada kolom while. Jadi di sini berarti retung sinyal. Nah, setelah itu ini error kenapa step sama dengan 2. Nah, nah sudah tinggal ini ya errornya. Nanti kita minta tolong ke GPT. Kemudian setelah itu kita FF membuat FFT pada sinyal superposisi. FFT pada sinyal superposisi. Nah, yaitu menggunakan fungsi hasil FFT sama dengan FFT superposisi. Nah, kemudian setelah FFT pada sinyal posisi, kita menghitung spektrum amplitudenya. Nah, menghitung spektrum amplitudo. Nah, di sini pertama kita akan frekuensi sama dengan K per N. Di sini kurang tandanya. Nah, N besar ya. N dikali T besar. Nah, kemudian for K in range. Nah, range-nya itu N besar, garis miring 2. Nah, setelah itu, nah ini adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Frekuensi dalam Hertz. Kemudian amplitudo sama dengan 2 per N besar dikali absolut hasil FFT K. Nah, untuk K dalam range K in range sama ya range-nya N. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan 3 amplitudo tertinggi ini. Amplitudo tertinggi
tinggi dan frekuensi. Kemudian, ini kurang M, yaitu dengan cara amplitudo tertinggi, tertinggi sama dengan sorted. Nah, sorted ini fungsinya untuk mengurutkan ya. Shift amplitudo, koma frekuensi, koma ini sih. Nah, reverse sama dengan to titik dua tiga. Kemudian setelah mendapatkan amplitudo tertinggi dan frekuensinya kan ada tiga ya, karena tadi ada tiga, A1, F1, A2, F2, A3, dan F3. Kemudian kita akan memvisualisasikan hasilnya. Hashtag, nah, visualisasi, visualisasi hasil. Nah, di sini kita menggunakan metode tadi, view. Di sini kita akan menentukan besar gambarnya, fix size, sama dengan 12,10. Nah, di sini fix size-nya bisa kalian atur sesuai keinginan kalian mau sebesar apa. Nah, di sini kita tambahin nih. Kemudian kita akan membuat plot-plot dari gelombang individu, gelombang sinusoidal, dan gelombang spektrum amplitudenya tadi. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah plot gelombang sinusoidal ini. Nah, yang saya individu. Kemudian di sini ada PLT dot subplot, yaitu 3,1,1. PLT dot plot T, Y1, label sama dengan gelombang ayat, color sama dengan blue. Nah, PLT plot ini untuk memberikan label, yaitu label untuk menandakan gelombang itu punya ayah dan ditandakan dengan warna yang berbeda-beda. Jadi warnanya, color ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan kalian. Nah, ini untuk ibu dan saya juga sama, maka saya akan Ctrl C saja. Kita tinggal ganti Y2, kemudian di sini kita ganti ibu, karena Y2 adalah ibu. Untuk warnanya kita ganti purple, kemudian di sini adalah saya. Di sini kita ganti menjadi pink, dan di sini jangan lupa untuk diganti dengan Y3. Setelah itu kita akan membuat plot titelnya. Nah, PLT dot title. Nah, di sini adalah titel ini adalah judul dari gambar tersebut. Jadi kita kasih judul gelombang sinusoidal
Ini di Nah, kemudian ada PLT label. Yang pertama adalah label X. Nah, di sini label X adalah waktu dalam satuan second. Kemudian untuk PLTY labelnya kita adalah amplitude. Sini kita salin, kita ganti Y. Kemudian di sini kita ganti amplitude. Nah, setelah itu yang kedua terakhir adalah PLT legend. Kemudian PLT dot grid, enter, kita filter. Nah, di sini kita beri kolom. Nah, kemudian kita akan membuat dari PLT plot gelombang superposisi. Nah, di sini adalah dot plot gelombang superposisi. Nah, di sini kita akan salin saja ham- karena hampir sama. Pembedanya adalah karena gelombang superposisi adalah menjadikan satu, jadi untuk PLT plotnya hanya dibutuhkan satu saja. Nah, di sini kita satu aja dan di sini kita ganti bukan Y1 ya, tapi superposisi. Nah, kemudian di sini kita ganti labelnya yaitu superposisi juga. Kemudian untuk colornya juga kita bisa ubah-ubah sesuai kemauan kita. Kita ganti orange atau red saja. Ya. Di sini kita ganti juga judulnya yaitu superposisi. Kemudian di sini sama X labelnya adalah waktu dan Y labelnya adalah amplitude. Kemudian setelah itu kita membuat plot untuk hasil FFT atau spektrum amplitudenya. Plot hasil FFT. Nah, di sini kita kontrol V lagi, subplotnya di sini kita jangan lupa diganti kedua. Ini adalah susunan gambarnya. Yang pertama, yang kedua, dan ini pasti yang ketiga. Kemudian ini juga jadi satu. Kita ganti di sini, yaitu T-nya juga kita ganti. Di sini pertama frekuensi, kemudian amplitudo. Nah, labelnya kita ganti gelombang FFT. Untuk colornya kita ganti menjadi green. Kemudian di sini judulnya juga kita ganti yaitu gelombang spektrum FFT. Nah, di sini untuk X labelnya bukan waktu, tapi frekuensi. Frekuensi dalam satuan Z. Nah, di sini amplitude sama, kemudian PLT legendnya sama, PLT gridnya juga sama. Kemudian kita menambahkan anotasi. Menambahkan anotasi untuk amplitude tertinggi. Nah, for M, frag in amplitude tertinggi, tertinggi. Nah, kemudian di sini kita enter PLT
dot annotate dalam kurung F, kita kasih tanda petik dalam kurung lagi rect 2F 2F. Nah, dalam HZ. Jangan lupa factnya tuh dalam HZ. Kemudian, koma, X, Y, sama dengan dalam kurung frac, koma, AMP, kemudian koma, XY, teks, itu ada sama dengan dalam kurung juga frac plus 1, koma, AMP plus 5. Nah, kemudian setelah itu kita akan bisa memodifikasi ukuran font size-nya. Di sini kita tambahkan arrow groups sama dengan di arrow stick base color sama dengan black. Nah, ini untuk tulisannya juga kita bisa sesuaikan yaitu warna hitam ataupun warna sesuka hati yang diinginkan. Kemudian arrow style ini kita kasih seperti ini. Nah, kemudian koma di sini ada font size sama dengan 9. Nah, ini font size-nya juga terserah kita mau ngasih sebesar apa font size yang diinginkan. Font size-nya 9. Di sini kita main, nah, di F font size 9. Ini kenapa error F. Nah, kemudian di sini ada kita tambahkan plt dot type stack layout. Kemudian ini ada yang salah, yang kanannya merah. Nah, kemudian di sini plt dot show. Nah, setelah itu ini enter. Setelah menambahkan anotasi, kita untuk menampilkan outputnya, yaitu A1 F1-nya tadi, hashtag output amplitude tertinggi
dan frekuensi. Nah, di sini yaitu verb I, koma, dalam kurung AMP, koma, frek, in, enumerate, amplitude tertinggi. Nah, koma, start sama dengan satu, kemudian titik dua, print, F, A, kita kasih ya A, kemudian dalam kurung I, kurung kerala ya, kemudian amplitude sama dengan kurung kurawal lagi AMP kok itu dua F, kemudian ada frekuensi sama dengan frek dua F, ini hasil ya, ini titiknya di sini. Nah, frek dua F ini sudah. Nah, ini belum dot. Nah, sudah tinggal bit reverse-nya tadi. Kita akan tanyakan ke GPT bagian mana yang error. Tolong perbaiki agar di dot reverse tidak error. Tidak error. Error. Kita akan menunggu. Kode Anda memiliki masalah pada cara bit reverse diatur dan digunakan. Nah, di sini gunakan panjang sinyal N. Nah, ini setelah diperbaikin, gunakan bit reverse. Sebenarnya sih ini kita salin semua kodenya saja. Nah, GPT kode enamnya tidak bantu saya memperbaiki kode search clip tanpa menyapa. Nah, nah ini nah ini baru benar. Berikut adalah perbaikan pada Anda. Nah, kesalahannya tuh pada indentansi, yaitu ada pada blok kode di bagian algoritma FFT tadi. Nah, benar pada bit reverse dan iterasi kupu-kupu yang tidak sesuai. Nah, penulisannya juga kesalahan pada arrow props di anotasi matplotlib kurang tanda titik. Seperti ini, GPT akan memperbaikinya. Kita akan tunggu GPT untuk memperbaikinya.
Setelah di sini perubahan utama yaitu pada indentasi algoritma FFT, yaitu disesuaikan agar tidak menghasilkan kesalahan. Kemudian kesalahan pada anotasi matplotlib or proofs, ternyata saya juga salah, kurang menambahkan titik dua. Setelah kita salin kodenya, kemudian kita lihat di all proofs dan kurang memberi titik dua. Kurang memberi titik dua, kita Ctrl V. Nah, di sini, nah setelah diperbaiki tidak ada kesalahan. Jadi kalau salah itu judul file kita akan merah dan di pinggir-pinggir itu akan ada garis merah. Kita akan run. Nah, di sini akan muncul grafiknya, yaitu yang pertama adalah gelombang sinusoidal individu, di mana biru adalah gelombang ayah, kemudian ungu adalah gelombang ibu saya, dan pink adalah gelombang saya. Kemudian pada grafik yang kedua itu ada gelombang superposisi, di mana penggabungan antara ketiga gelombang sinusoidal di atas. Kemudian yang ketiga ada gelombang spektrum FFT, di mana di sini terlihat ada tiga nilai frekuensi. Nah, di sini ada 8,59 Hz, kemudian 9,38 Hz, dan 10,16 Hz. Di sini kita juga bisa lihat di pojok kiri, itu akan menampilkan X dan Y itu berapa jika kita menyentuh titik yang ada di grafik yang tertera. Kemudian kita tutup, kita silang. Nah, jika kita silang akan menampilkan A1, A2, A3, dan F1, F2, dan F3. A1 didapatkan amplitude sebesar 30,72, kemudian amplitude A2-nya 17,69, A3-nya 12,72, kemudian F1-nya 10,16 Hz, kemudian F2-nya 8,5 Hz, 8,59 Hz, kemudian F3-nya adalah 9,38 Hz. Nah, kita copy kodenya ke Word yang tadi, kita hapus dulu. Di sini kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C. Nah, di sini kita tambahkan input. Nah, kita masukkan kodenya. Di sini kita sudah menampilkan kodenya. Kemudian kita tambahkan output. Output. Di sini kita akan merun lagi kode yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan screenshot hasilnya. Sebentar, ini bagian ininya tidak kelihatan. Kita simpan, save di picture, kemudian save. Setelah itu kita silang, kemudian kita screenshot juga hasil dari A1 sampai A3 dan S1 sampai F3. Nah, sini kita screenshot sebentar. Nah, kita screenshot.
Nah, sudah kita masukkan outputnya. Yang pertama tadi adalah di sini kita masukkan, kemudian benefit tadi kita insert dari device, picture. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana bentuk grafiknya. Di sini spektrum, di sini gelombang superposisi dan gelombang sinusoidal individunya. Kemudian kita akan meminta GPT untuk menjelaskan bagaimana penjelasan dari kode tersebut. Hmm, Nah, di sini GPT akan menjelaskan setiap bagiannya. Yang pertama, kita tanggal lahir. Di sini ada tujuan dan strukturnya, kemudian parameter pengambilan sampel, tujuannya, kemudian di sini ada fungsi membuat gelombangnya. Di sini kita menampilkan tadi fungsi yang kita buat, di mana amplitudo yaitu melambangkan A, dan sin adalah method sin, kemudian 2PFT adalah 2 dikali net T dikali frekuensi dan dikali T. Setiap bagian sudah dijelaskan. Sekian presentasi dari proyek UAS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.